Jadi dunia ini isinya adalah potensi-potensi makna. Ya segala macam peristiwa, segala macam kejadian kita dalam hidup ini kan sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Kata Filsafat. Nah, sekarang kita lihat sebentar bagaimana sih persepsi seorang eksistensialis itu tentang hidup, kehidupan, dan manusia. Menurut Frankl, bagi seorang eksistensialis, dunia ini adalah sesuatu yang penuh potensi makna untuk diaktualkan. Jadi dunia ini isinya adalah potensi-potensi makna. Ya segala macam peristiwa, segala macam kejadian kita dalam hidup ini kan sebenarnya ladang bagi pemaknaan. Kita manusia itu makhluk yang senantiasa memaknai. Peristiwa apapun kan kita maknai. Peristiwa kecelakaan, oh itu musibah. Tapi bagi yang lain, oh itu ujian itu. Oh itu peringatan kita selama ini terlalu sembrono. Nah ini dunia. Jadi memang peristiwa-peristiwa isinya dunia itu potensi-potensi makna. Jadi kenapa disebut potensi? Potensi itu kan berarti masih kemungkinan, masih mengandung, belum lahir maknanya. Nanti yang melahirkan siapa? Manusia. Jadi posisinya manusia di hadapan dunia, manusia adalah makhluk yang menciptakan dan menemukan makna. Dialah yang melahirkan makna sesuai kebebasan dia. Kalau tadi kan masih potensi, belum aktual, yang mengaktualkan makna itu manusia. Jadi makna itu dari kita, dari manusia. Nah, tapi ternyata hidup ini, dunia ini ya tidak selalu menyenangkan. Banyak hal-hal menyedihkan, banyak penderitaan, banyak musibah, banyak kecelakaan. Tidak masalah. Kata Frankl, bagi seorang eksistensialis, semua itu ya memang peristiwa-peristiwa yang lazim dalam hidup ini, atau kalau bahasa kita selama ini sunnatullah. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya makna tadi loh. Jadi tidak usah khawatir dengan segala kerumitan hidup ini. Hidup ini rumit atau tidak, hidup ini suram atau tidak, hidup ini menyedihkan atau tidak, kuncinya di manusianya yang memberi makna. Jadi jalan keluarnya apa? Makna. Mari kita beri makna hidup ini secara eksistensial, sesuai yang kita inginkan, termasuk terhadap kesulitan, terhadap penderitaan, terhadap bahkan kematian. Dan itulah istimewanya manusia. Jadi makhluk yang berenang dalam lautan makna. Jadi hidup ini apa, kematian ini apa, penderitaan ini apa, kesulitan ini apa. Ini kuncinya tidak pada kematiannya, kehidupannya, atau kesulitannya. Kuncinya ada pada manusianya. Nah ini mungkin menarik ya kalau kita sambungkan dengan pengalaman mungkin traumatiknya Viktor Frankl. Beliau menyaksikan langsung betapa pahitnya kehidupan dalam kamp konsentrasi. Toh demikian, manusia tetap bisa tidak putus asa dan memberikan makna-makna yang eksistensial terhadap hidupnya. Ini istimewanya manusia, mengalami peristiwa sepahit itu pun tidak menyerah. Kalau teman-teman membaca bukunya Viktor Frankl yang judulnya Man's Search for Meaning, itu
Kalau dipetakan ya, bagaimana manusia menghadapi peristiwa yang sangat tragis dan sangat pahit dengan pemaknaannya, itu ada fase awal, fase kedua, ada fase ketiga. Ini saya jelaskan sekilas ya, tapi kalau teman-teman tertarik boleh membaca bukunya, kelihatannya terjemahannya juga sudah ada. Fase pertama, ketika kita berhadapan dengan peristiwa pahit dalam hidup kita yang mengganggu penghayatan eksistensial kita dalam hidup, ya fase pertama ini ketika kita langsung mengalami peristiwa yang memilukan, mengejutkan hidup kita, yang tragis. Ini tahap pertama. Biasanya tahap pertama itu kita berhadapan dengan opsi, kata Frankl, ini saya terima saja, atau sudahlah saya putus asa, bunuh diri saja jalan keluarnya kan. Ada salah satu opsi kalau sudah sangat pahit kan begitu. Apalagi melihat istrinya, beliau kan istrinya, ayah ibunya, saudara-saudaranya meninggal di kamp konsentrasi tadi. Oh, itu orang yang tidak berpikir panjang itu bisa jadi ngambil jalan pendek atau tetap menerima. Karena serangan tahap pertama ini, guncangan tahap pertama ini, guncangan yang luar biasa. Disinilah kita penting berusaha bertahan. Jadi sama seperti kalau orang sedang marah, orang yang sedang sangat sedih itu mungkin saatnya untuk menarik diri sebentar. Tidak kesusu menyimpulkan atau memutuskan apapun. Menunggu sampai pemikiran kita jernih. Jadi ini untuk teman-teman semua yang mungkin yang sedang digalaukan, disedihkan, disumpahkan oleh hal apapun dalam hidup ini. Kalau memang sedang tidak jernih berpikirnya, sedang emosinya sedang sangat tidak stabil, moodnya sedang sangat rendah, tarik diri sebentar. Kalau dalam agama ya saatnya kita mendekat ke atas. Tapi intinya memang jangan kesusu memutuskan. Jangan kesusu mengambil kesimpulan yang terburu-buru. Nah, kalau kita lolos di tahap pertama ini, kita akan masuk tahap kedua. Tahap kedua itu ya kita berhasil bertahan meskipun sangat pahit. Jadi meskipun hati kita tercapek-capek, air mata kita rasanya kering, tapi kita tetap berusaha bertahan. Nanti ada fase apatis. Fase apatis itu fase ketika kita sudah pasrah sepasrah-pasrahnya dan tidak percaya lagi situasi akan lebih baik. Ini fase apatis. Sudahlah, yes, memang ini tidak bisa diperbaiki lagi. Ini memang situasinya sudah fatal, sudah akut seperti ini. Ini fase apatis. Jadi kayak kita kalau sedih itu loh, mungkin sedih ditinggal orang yang kita cintai. Itu kan pada tahap pertama betapa kita ini seakan tidak percaya. Ketika kita sudah bertahan, kemudian muncul apatisme. Apatisme itu, wah ini mesti tidak bisa baik lagi, situasinya mesti akan seperti ini terus. Seolah-olah kesedihan itu tidak akan ada akhirnya. Tapi ya di fase kedua ini, karena kita sudah mampu bertahan, biasanya ya kita mati-matian ingin survive, ingin tetap bertahan, apapun yang terjadi. Ini menarik teori ini kalau nanti teman-teman membaca misalnya psikologinya orang-orang yang terjajah misalnya. Dulu nenek moyang kita, simbah-simbah kita yang mengalami penjajahan ratusan tahun, itu mungkin juga mengalami peristiwa ini. Betapa menyedihkan, betapa galau, tapi yo berusaha mati-matian bertahan dengan harapan semoga nanti ada situasi yang lebih baik. Meskipun ada fase apatisnya itu sudah tidak mungkin lagi, ya memang situasinya seperti ini. Apapun yang terjadi harus saya terima, mau gimana lagi, ini fase apatis. Nah,
Kemudian biasanya masih ada sisa-sisa kemanusiaan yang bisa dinikmati. Ya kalau di camp konsentrasi masih ada kegembiraan sedikit-sedikit bersama, kan itu hidup bersama-sama. Nah ini yang membuat mungkin bertahan, membuat masih sanggup bertahan. Nah kalau tahap kedua ini mulus, sukses bisa dilewati, sampailah pada tahap ketiga. Tahap ketiga ini kalau di Man's Search of Meaning itu era ketika Frankl dibebaskan, ketika situasi membaik. Nah ini era ketika situasi membaik ini kan semula kita sudah apatis, tidak mungkin situasinya membaik. Ternyata situasinya tambah lama tambah kondusif, kita nyaman lagi, kembali normal lagi. Disitulah kemudian kita menemukan makna. Menemukan makna itu maksudnya begini loh. Kemarin yang kita galau, nangis-nangis, sedih, putus asa, bahkan sampai ingin bunuh diri, alhamdulillah meskipun tidak sampai ke sana, sekarang kita bisa memaknai peristiwa menyedihkan yang sudah kita lewatkan tadi. Oh, alhamdulillah, saya bisa mengambil pelajaran dari kesedihan kemarin itu. Saya menemukan hikmahnya, saya menemukan rahasianya. Berarti saya harus begini, berarti saya harus begitu. Ini namanya menemukan makna. Disitulah Man's Search for Meaning. Jadi bagaimana kita ketemu dengan makna-makna dalam hidup ini. Jadi kelihatan kalau dalam buku Man's Search for Meaning tadi ada proses-proses sampai terbentuknya makna yang kita inginkan. Nah, ada kalimat begini dari Man's Search for Meaning, ini saya terjemahkan saja dalam bahasa Indonesia. Kami yang hidup di kamp konsentrasi dapat mengingat ketika orang-orang berjalan melalui gubuk demi gubuk untuk menghibur orang lain, mengorbankan potongan roti mereka yang terakhir. Jumlah mereka mungkin sedikit, tetapi itu sudah cukup sebagai bukti bahwa segala sesuatu dapat direnggut dari manusia, kecuali satu hal, yaitu kebebasan terakhir manusia, yaitu kebebasan untuk memilih sikapnya sendiri dalam keadaan apapun, kebebasan untuk memilih caranya sendiri. Jadi demikian ya kata Frankl. Jadi sepahit apapun situasi, setragis apapun situasi yang kita hadapi, bahkan seandainya segalanya sudah direnggut dari hidup kita, masih ada satu hal terakhir yang pasti masih kita miliki. Yaitu apa? Kebebasan kita untuk bersikap menghadapi situasi itu. Berarti nanti juga kebebasan kita untuk memberi makna terhadap peristiwa dalam hidup kita itu. Ini tidak bisa diambil kebebasan ini. Jadi biar saja orang begini begitu dalam rangka menjatuhkan kita, mengalahkan kita, melecehkan kita dan lain sebagainya, tapi respon kita terhadap semua itu, seandainya kita sudah tidak punya apapun lagi, dia adalah satu-satunya yang tidak mungkin bisa diambil oleh siapapun dari diri kita, yaitu kebebasan kita untuk memilih sikap dan memberi makna terhadap hidup kita. Inilah nanti yang jadi kunci filsafat eksistensialnya Viktor Frankl.